Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23, mata kuliah komunikasi dan bisnis kelas 4D. Perkenalkan, nama saya Griska Vertika. Saya Clara Jennifer dan saya Nur Sabila Fajian. Nama saya Ijan Nugraha. Di video ini kami akan sedikit memberikan contoh tentang komunikasi secara lisan yang terdiri dari komunikasi langsung dan tidak langsung dan juga komunikasi tertulis melalui pesan singkat WhatsApp. Hari ini saya akan mewawancarai seorang pebisnis yang mempunyai usaha thrift di bidang fashion, yaitu ada dengan siapa saya berbicara? Saya Nikita Oktaviani. Oke, Mbak Niki ini punya usaha thrift nih dari tahun berapa ya? Tahun 2019. Oh, berarti udah sekitar 5 tahunan ya. Iya. Kalau dari awal Mbak Niki buka usaha thrift itu, Mbak Niki tuh butuh modal berapa sih? Untuk modalnya sekisar kalau dalam seminggu tuh biasanya 500. Mungkin kalau dalam sebulan itu 2 juta ya. Oh, 2 juta. Oke, lumayan ya untuk modalnya. Nah, kan karena udah berjalan 5 tahun nih, Mbak. Sekarang omsetnya udah berapa sih? Biasanya dalam sebulan itu saya bisa dapat 1 juta sampai 1.500.000. Keren banget. Sebenarnya ada nggak sih Mbak, ada kendala-kendala gitu nggak sih selama Mbak Niki ngejalanin usaha dari 2019 sampai 2024 ini? Untuk kendalanya itu karena kita jualan baju ya, jadi kita harus mengikuti minat fashion di pelanggan kita gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nyari juga. Terus juga namanya jualan biasanya ada lakunya, ada enggaknya gitu aja sih. Satu lagi deh Mbak, ada nggak sih tips buat para penonton nih, gimana sih cara buka usaha yang baik gitu loh Mbak, biar usahanya tuh berjalan lancar? Untuk tipsnya sih paling kayak kita pinter-pinter promosi, terus juga perbanyak cara pembayarannya, karena itu paling penting sih, karena kita nggak cuma COD tapi juga ada pembayaran dari Dana, QRIS dan segala macamnya gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Niki atas tips dan saran-sarannya. Terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai seorang pebisnis di bidang peternakan ayam. Assalamualaikum Mas Alawi. Waalaikumsalam Mas Ija. Gimana kabarnya Mas Alawi? Alhamdulillah baik. Mas, ini yang saya ingin tanyakan mengenai ternak ayam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Mas Alawi menjalani bisnis usaha ternak ayam di Tangerang? Mungkin kalau misalnya gimana ditanyanya awal mula ya, saya kan emang dari orang tua udah jalanin bisnis ini selama kurang lebih 20 tahun. Dan dari SMA mungkin saya udah mulai tertarik di bidang tersebut. Jadi ketika lulus SMA sembari kuliah saya sembari bantu-bantu dan alhamdulillah udah punya sih megang 1 kandang untuk di saya yang urus gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang merintis sih enggak, jadi benar-benar dari orang tua nurunin ke saya lewat usahanya gitu. Jadi saya tinggal ngelanjutin, tapi memang cuma dikasih 1 kandang kayak gitu sih Mas Ija. Oh iya Mas, yang saya ingin tanyakan lagi itu, ada nggak sih Mas kendala yang dihadapi untuk beternak ayam itu? Mungkin untuk kendala ya karena kita ternak kan memelihara hewan yang hidup ya. Jadi salah satu faktornya mungkin di kematian gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya memang dari bibitnya itu udah kurang baik atau jelek, jadi gitu biasanya banyak yang mati Mas di awal, di semingguan lah, seminggu setelah bibit itu turun ke kandang. Terus juga selain dari faktor kesehatan, mungkin dari faktor harga pasar ya Mas, yang mungkin masih jadi masalah di usaha saya gitu kan, karena saya belum nemu nih untuk waktu-waktu dan juga untuk harga gitu kan. Kadang-kadang kita udah naruh nih Mas bibit misalnya mahal gitu kan di harga 10.000, tapi ketika nanti panen ayam ternyata harga ayam turun gitu kan. Jadi modal kita tuh lebih besar gitu daripada harga jualnya gitu kan ya. Mau nggak mau akhirnya merugi, ya namanya usaha Mas, kadang rugi kadang untung. Iya betul Mas. Oh berarti kalau untuk kendala yang tadi kesehatan itu ada solusinya nggak Mas, kayak untuk mencegahnya gitu? Mungkin dari ayam ya, ayam itu kan ketika baru masih bibit ya, itu kan benar-benar rentang ya Mas, benar-benar rentang tentang sakit gitu kan, tentang sakit. Ketika ayam itu baru turun ke kandang itu kita langsung ngasih air Mas, air gula merah gitu kan.
buat penyegaran ayam. Terus setelah 2-3 hari bibit itu turun, itu dikasih vaksin Mas, di matanya ditetesin. Per ayam itu ya 1 mata lah. Itu kita tetes 1 per 1 gitu kan. Terus juga mungkin ketika ayam itu turun, bibit itu baru turun selama seminggu itu, ya mau nggak mau kita harus bergadang Mas, setiap malam ngejagain ayamnya gitu kan. Terus juga kan namanya malam kan dingin ya Mas, ayam kan masih kecil itu nggak kuat dingin, jadi kita tuh ada Mas kompor gitu, kompor gas, ada wadahnya gitu, ditaruh di atas kandangnya gitu kan biar anget, dan juga itu ditutupin pakai terpal gitu. Jadi benar-benar suhu ruangan dalam kandang tuh harus benar-benar terjaga gitu ketika awal bibit turun kayak gitu Mas. Ya, terima kasih ya Mas untuk pertanyaan, kayaknya sudah cukup menjawab semua, dan sekali lagi mohon maaf Bang, Mas sudah mengganggu waktu aktivitasnya. Iya, Sekali lagi makasih ya Mas ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.